permasalahan di dalam negeri ini terkhusus pertanian. Kenapa sih milih jadi petani? Nyatakan adem ayam tentrem loh jinawi. Tinggi itu diajarkan Tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian. Banyak cerah dan jauh lebih baik. Asik aja ya. Lah bagaimana tidak lebih menghabiskan waktu bersama keluarga. Selain itu kita juga akan olah rasa, hal yang tidak bisa dikonversikan dengan nilai mata uang. Kita harus dulu belajar dan belajar. Ini tuh ternyata sangat kompleks dan sangat menarik untuk dipelajari. Gak nanam, gak panen. Oke teman-teman, dimanapun kalian berada, saya akan menjawab pertanyaan tentang pribadi saya. Jadi banyak yang bertanya, kenapa sih kakak menjadi petani? Bukankah menjadi petani itu pekerjaan yang kampungan, pekerjaan yang tidak mapan? Terus menjadi petani itu pekerjaan yang tidak pasti. Oke, saya akan menjawab berdasarkan opini saya pribadi. Kenapa sih memilih menjadi petani? Jadi jawabannya itu simple ya. Ya karena asik aja sih. Apa sesimpel itu? Enggak lah. Jadi banyak faktor yang melatar belakangi. Ayo kita simak video berikut ini. Oke, yang poin pertama, saya tinggal di Indonesia, yang dimana Indonesia terkenal subur dan nyaman. Ya, filosofi Jawa menyatakan adem ayam tentrem loh jinawi. Saya sebagai anak muda yang kebetulan lahir di desa dan sekarang juga di desa, saya ingin serius berkontribusi di dalamnya karena banyak regenerasi yang sudah mulai berkurang. Kalau dilihat di Dieng sendiri, itu banyak yang sudah bergeser ke sektor-sektor yang lain. Ada yang ke wisata, terus ada yang ke perdagangan dan sebagainya. Jadi udah mulai banyak regenerasi yang enggan dan berkurang. Jadi saya serius belajar dan ingin ikut adil di pertanian Indonesia. Yang poin kedua, saya ini menempuh pendidikan hingga perguruan tinggi, di mana di perguruan tinggi itu diajarkan Tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian. Ya, keseharian saya sudah menempuh pendidikan dan saya sudah menjalani penelitian ataupun riset. Dan yang poin terakhir yaitu pengabdian. Bagaimana apa yang saya pelajari yaitu ilmu manajemen itu bisa membantu masyarakat terkhusus petani di Indonesia ataupun skala kecilnya di Dieng sendirilah. Nah, jadi banyak pengalaman yang saya alami dan banyak ilmu yang saya pelajari. Tentunya ini sangat relevan. Bagaimana keseharian petani itu banyak yang berkeluh kesah mengenai harga karena harga sangat fluktuatif dan mereka nggak tahu mengenai pasar, terus dasar-dasar ilmu ekonomi yang seharusnya mereka juga pelajari. Saya juga nggak akan menyalahkan satu sama lain dan saya ingin turut adil dan menjadi lebih baik. Nah, yang poin ketiga, saya melihat profesi menjadi petani itu masa depannya cerah dan jauh lebih baik. Ya gampangnya gini, populasi di dunia ini semakin lama semakin tinggi dan luas lahan itu semakin sempit. Ya beralih fungsi yang dulunya agraris menjadi industri. Nah, yang perlu diingat bahwa kebutuhan hierarki manusia salah satunya adalah pangan. Nah, siapa yang menjadi bagian dari pangan? Yaitu petani. Jadi kenapa saya memilih menjadi petani ya? Karena buat saya masa depan itu akan cerah. Ketika banyak orang yang berbondong-bondong ikut di corporate ataupun di usaha tertentu, ya saya tetap memilih menjadi petani karena buat saya itu adalah masa depan yang. Nah, yang poin selanjutnya, menjadi petani itu asik aja ya. Lah bagaimana tidak? Ya kita bekerja di alam terbuka ataupun alam yang bebas, tidak ada tekanan antara atasan, tidak ada tekanan dari bawahan, tidak ada tekanan antara rekan sekerja gitu. Yang selayaknya ada di perusahaan-perusahaan, di mana jika kita
bekerja di perusahaan kan kita ditekan pihak A, pihak B dan sebagainya. Ketika kita capek dalam bertani, ya kita bisa istirahat sesantai mungkin ya, se-enjoy mungkin. Ya ketika kita sakit ya besok kita bisa enggak berkebun ya, karena itu juga kebun kita sendiri kan. Jadi ya sesuka hati kita aja lah, gampangnya seperti itu. Tapi di sini tidak bukan berarti menghiraukan tentang kedisiplinan ya, karena kedisiplinan itu kan sangat penting. Jadi ya bertani itu harus disiplin, tapi ya kalau capek ya istirahat, kalau sakit ya besok nggak usah berkebun dulu ya. Yang poin selanjutnya yaitu menjadi petani menurut saya akan lebih menghabiskan waktu bersama keluarga. Ya beda lah ceritanya ketika kita di perusahaan, kita jam 8 kita harus berangkat, nanti jam 4 atau jam 5 kita baru pulang. Ketika kita pulang sudah capek, belum lagi keluarga juga membutuhkan sosok dari kita. Menurut saya petani lebih sering menghabiskan waktu bersama keluarga ya, yang sejauh ini saya rasakan dan yang sejauh ini saya amati ya di lingkungan saya. Menurut saya kehangatan suatu keluarga itu penting ya, dan kehangatan keluarga itu menjadi salah satu hal yang tidak bisa dikonversikan dengan nilai mata uang. Bagaimana tidak, siapa sih yang tidak butuh keluarga? Pasti semua orang butuh keluarga ya. Ketika kita jatuh, ketika kita down, disitulah sosok keluarga yang akan menemani kita ya, keluarga yang selalu ada dari kita kecil hingga nanti. Yang poin keenam, menjadi petani itu sehat. Bagaimana tidak ya, kita akan lebih sering olahraga, mengeluarkan keringat karena aktivitas kita. Selain itu kita juga akan olah rasa. Bagaimana tidak ya, kita harus lebih banyak bersyukur, jadinya kita juga akan lebih sering berbagi, kita juga akan lebih sering berpikiran positif yang berdampak terhadap kesehatan kita. Nah, poin yang selanjutnya, pertanian itu ternyata kompleks ya. Kita harus dituntut belajar dan belajar. Menurut saya nggak ada petani yang pintar, nggak ada petani yang istimewa. Yang membedakan hanya orang yang mau belajar dan menjadi lebih baik. Nah, ketika banyak kegagalan, saya pribadi sering tertawa ya. Itu adalah salah satu cara pengalian pikiran ataupun perasaan saya ya. Daripada saya down terus saya kecewa dan muaranya juga saya nggak jadi belajar menjadi lebih baik ya, saya harus lebih belajar dan ketika ada kegagalan saya mending ketawa atau tersenyum. Jadi pertanian itu ternyata sangat kompleks dan sangat menarik untuk dipelajari. 8, saya berharap banyak anak muda menjadi bagian dari pertanian atau menjadi regenerasi petani. Dengan cara kita memulai, tentunya juga berharap ada regenerasi ataupun anak muda yang juga minat menjadi bagian dari pertanian. Ayo anak muda, ternyata masih banyak permasalahan di dalam negeri ini, terkhusus pertanian. Dengan didukungnya kemampuan kalian, semangat kalian yang lebih muda, inovasi kalian yang lebih terbarukan, saya harap pertanian di dalam negeri ini akan jauh lebih baik dengan kontribusi kalian. So, mari kita menjadi petani dan ayo anak muda menjadi bagian dari petani. Nggak nanam, nggak panen.